Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk melaksanakan kegiatan yaitu diseminasi budaya positif dalam rangka menyelesaikan tugas aksi nyata pada program calon guru penggerak pada modul 1.4. Selanjutnya, salawat beserta salam semoga disampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati ibu-ibu dan bapak majelis guru UPT SD Negeri 10 Gelango, Kecamatan Mentawuhu. Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah meluangkan waktunya untuk kita mengadakan diseminasi ini tentang budaya positif ini. Pada kegiatan ini, diseminasi budaya positif yang berjudul mewujudkan budaya positif di sekolah. Di sekolah kita ini, dengan melihat keadaan anak-anak kita, tentunya kita harus merencanakan melaksanakan budaya positif yang akan kita wujudkan di sekolah kita ini. Tentunya bertujuan untuk kelancaran dari proses pembelajaran di sekolah, serta untuk mewujudkan lingkungan yang aman dan nyaman serta menyenangkan bagi kegiatan pembelajaran untuk anak-anak kita selanjutnya. Bapak Ibu, pada kata budaya positif, kira-kira apa yang terpikir oleh ibu-ibu sekalian kalau kita mengingat budaya positif? Kira-kira apa yang terpikir oleh Bapak Ibu? Ya, kebiasaan. Mungkin yang lainnya, ya, karena budaya itu kan suatu kebiasaan, sesuatu yang akan kita biasakan nantinya. Jadi budaya positif itu hal-hal baik apa yang akan kita biasakan di sekolah kita ini. Kita lihat sedikit tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak sesuai dengan perkembangan alam dan zaman, sehingga anak-anak dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai anggota masyarakat maupun sebagai manusia secara pribadi.
Dan pendidikan itu juga sebenarnya harus berpihak kepada murid. Mungkin kita selama ini dengan pemikiran kita yang mungkin masih ada yang tidak sejalan atau kita yang tidak memahami. Saya pribadi pun sebelum mempelajari modul ini berpikir bahwa pembelajaran itu yang memegang kendali adalah kita sebagai guru. Tapi sebenarnya tidak. Pembelajaran itu adalah berpihak kepada murid. Jadi yang harus kita perhatikan adalah kebutuhan murid. Bagaimana supaya siswa kita akan dapat belajar dengan nyaman. Bagaimana supaya anak kita bisa mengikuti pembelajaran dengan semangat. Jadi kita sebagai guru yang akan memikirkan, berusaha bagaimana hal itu akan dapat terwujud, yaitu dengan mewujudkan, dengan memperhatikan minat dan bakat siswa kita tersebut. Jadi dengan demikian, mulai hari ini saya pribadi setelah memahami tujuan dan filosofi dari Kerajaan Nusantara ini, kita akan mulai untuk memikirkan, kita akan sudah paham bahwa pendidikan itu adalah tujuannya untuk keselamatan dan kebahagiaan anak-anak kita. Selanjutnya latar belakang dari kegiatan yang dilakukan ini adalah yang berhubungan dengan tujuan pendidikan, yaitunya mewujudkan dengan mewujudkan tujuan pendidikan tersebut, yaitunya menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaannya. Maka di sekolah kita ini perlu dibangun budaya positif. Nah, budaya positif di sekolah yang dapat dilakukan itu diantaranya dengan kita membuat keyakinan kelas. Tentunya kita sudah punya keyakinan kelas dengan anak-anak kita masing-masing. Jadi yang keyakinan ini adalah yang disusun antara guru dengan murid. Jadi ini ada kesepakatan. Bukan seperti yang sebelum-sebelumnya kita membuat peraturan atau tata tertib kelas. Jadi yang kita buat sekarang adalah keyakinan atau kesepakatan. Jadi keyakinan itu adalah merupakan kesepakatan kita dengan murid. Dengan demikian anak-anak kita akan berusaha untuk mengikuti, untuk melaksanakan apa yang sudah menjadi keyakinan kita bersama. Berbeda dengan tata tertib. Kalau tata tertib itu kita buat secara sepihak. Mungkin yang membuat tata tertib itu adalah guru. Berarti guru yang menetapkan siswa harus begini, siswa harus seperti ini, harus melakukan ini. Jadi dengan adanya keyakinan yang kita buat berdasarkan kesepakatan antara guru dengan murid, maka kita akan sama-sama menyadari bahwa keyakinan itu adalah tanggung jawab kita bersama. Ini latar belakang dari kegiatan kita. Kemudian tujuan dari kegiatan ini dengan destinasi budaya positif ini, yang pertama tujuannya kita dapat menciptakan budaya positif di sekolah. Budaya positif ini mungkin dengan pembiasaan-pembiasaan mulai dari hal-hal kecil seperti apa contohnya kira-kira Ibu yang kebiasaannya sudah kita lakukan di sekolah kita? Ya, silakan Bu Ira. Menunggu peserta dari sekolah, kemudian dengan bersalaman, Ya. kumpulkan di depan
di lapangan di kita atas, ya. langsung dengan berdoa. Ya, terima kasih Bu Ira. Contoh kebiasaan yang sudah kita lakukan ya di sini itu adalah salah satu usaha kita untuk mewujudkan budaya positif di sekolah seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Ira tadi. Yang pertama, kebiasaan kita melakukan menunggu anak di gerbang setiap pagi dan bersalaman. Itu kita sudah membiasakan budaya 5S, karena di dalam kegiatan budaya 5S itu sudah mencakup dari pembiasaan senyum, sapa, salam, sopan, santun. Jadi sudah budaya-budayakan 5S dari satu kegiatan. Kemudian setelah menyambut anak kita di gerbang, selain itu kita juga memberikan contoh kepada anak-anak kita, misalnya dengan bersikap, cara berbicara. Kita sendiri juga harus menjadi teladan bagi anak-anak kita. Jadi kita tidak menuntut hanya anak kita saja yang berbudaya positif. Kita yang mengajarkan, kita yang memberikan contoh. Kemudian tujuan yang kedua dari kegiatan ini mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Jadi pembelajaran kita yang kita lakukan setiap harinya itu pembelajaran yang berpihak pada murid. Artinya kita memberikan kebebasan kepada anak kita untuk berekspresi, untuk berpendapat di dalam kelas. Tidak hanya kita yang mendominasi pembelajaran, hanya kita yang selalu berbicara dan kita tidak mendengarkan anak yang mau berpendapat. Jadi kita di sini akan mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Jadi memberikan kesempatan kepada anak kita untuk berpendapat, karena setiap anak kita itu pasti mempunyai karakter yang berbeda dan juga pendapatnya yang berbeda. Adalah setiap pembelajaran atau materi, mungkin ada yang ingin ditanyakan anak kita, kita berikan kesempatan. Selanjutnya tujuan kita yang ketiga, mewujudkan lingkungan sekolah yang aman, nyaman bagi murid dan semua warga sekolah. Jadi dengan adanya budaya positif, budaya yang saling menghargai, saling menghormati, maka kita harapkan sekolah kita ini akan menjadi sekolah yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi tidak hanya murid, bahkan bagi kita guru dan semua warga sekolah. Selanjutnya tujuan yang keempat, di sini tujuan saya melaksanakan diseminasi ini adalah membagi pemahaman materi budaya positif dengan rekan di sekolah kita ini, bahwa budaya positif yang sudah dipelajari dari modul 1-4 ini sangat-sangat bermanfaat bagi kita sebagai guru untuk dapat kita terapkan di sekolah kita ini. Kemudian pola ukur, terciptanya budaya positif di sekolah. Kemudian terwujud suasana sekolah yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Tentunya dari anak-anak kita menginginkan tempat yang aman dan menyenangkan bagi mereka, karena dunia anak-anak itu adalah bermain. Jadi walaupun mereka sekolah, tapi mereka di sini juga dapat bermain dengan nyaman. Kemudian terbentuknya keyakinan kelas melalui kesepakatan guru dan murid. Jadi kesepakatan ini kita buat bersama murid, tidak hanya guru yang membuatnya. Selanjutnya, murid dan guru melaksanakan budaya positif di sekolah secara konsisten dan berkesinambungan. Jadi setelah kita buat kesepakatan atau keyakinan bersama anak-anak kita, kita juga harus konsisten
kita harus laksanakan apa yang sudah kita buat. Keyakinan kelas apa yang sudah kita laksanakan buat bersama anak-anak juga kita laksanakan. Selanjutnya, terlaksananya konsep segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Jadi dalam modul ini ada konsep segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah tahapan-tahapan yang sebaiknya kita lakukan dalam penyelesaian masalah, yaitu mencakup diantaranya tahapan yang pertama itu validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan dan menstabilkan identitas. Itu 3 tahapan dalam restitusi. Kemudian lini masa dari kegiatan aksi nyata ini, yang pertama, sebelum melakukan kegiatan ini tentunya saya sudah berkoordinasi dan sudah berkomunikasi dengan kepala sekolah serta sudah menyampaikan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu rekan sejawat sekolah kita ini sebelumnya, sebelum melakukan kegiatan ini. Kemudian setelah berkoordinasi dengan kepala sekolah, baru saya merancang keyakinan kelas atau keyakinan sekolah bersama siswa. Sehingga rekan-rekan semua, ibu-ibu semua juga ada yang kita sudah mempunyai keyakinan kelas bersama anak-anak. Selanjutnya, berkolaborasi dengan semua warga sekolah untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Nah, untuk mewujudkan budaya positif ini, tentunya kita tidak bisa melakukannya sendiri tanpa adanya kerjasama dengan semua pihak yang terkait yang dapat membantu untuk mewujudkan budaya positif ini. Kemudian menerapkan segitiga restitusi. Jadi setelah kita konsisten, kalau misalnya anak kita ada yang bermasalah, ada yang melanggar keyakinan, kita tidak lagi memberikan hukuman, tapi kita konsekuensi dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama, yaitu dengan menggunakan segitiga restitusi tadi berdasarkan tahapan-tahapannya. Selanjutnya, dari kegiatan ini juga saya mengharapkan dukungan yang pertama dari kepala sekolah. Tentunya sangat mengharapkan dukungan dari kepala sekolah, karena kalau tidak ada dukungan atau tidak ada izin dari kepala sekolah maupun rekan semuanya, ibu-ibu semuanya, tentunya kegiatan ini tidak akan dapat berjalan, tidak akan terlaksana. Begitu juga dengan kerjasama seluruh siswa. Nah, untuk masuk ke materi inti yang budaya positif. Di budaya positif ini merupakan kebiasaan positif atau kebiasaan yang baik yang muncul di sekolah akibat dari penerapan tahapan Bagja. Ini Bagja itu berdasarkan pembuatan visi kemarin di sekolah, visi dari guru penggerak. Tahapan Bagja itu adalah beberapa tahapan untuk membuat atau merumuskan visi. Dari visi itu muncullah budaya positif yang akan kita terapkan untuk mewujudkan visi. Jadi tahapan Bagja ini yang pertama buat pertanyaan. Soalnya kita tanyakan, kita lihat hal apa yang kita inginkan di sekolah ini. Kemudian A itu ambil pelajaran. Jadi kira-kira dari ambil pelajaran ini aktivitas apa saja yang bisa kita lakukan untuk dapat mewujudkan budaya positif kita di sekolah. Kemudian G itu gali mimpi. Kita memimpikan, bermimpi sebaik-baiknya siswa seperti apa yang kita inginkan. Kemudian J, jabarkan
rencana. Setelah mengungkapkan mimpi atau tujuan apa yang kita inginkan, dan baru kita menjalankan rencana apa yang akan kita lakukan untuk mewujudkan mimpi tersebut. Selanjutnya A yang terakhir adalah atur eksekusi, yaitu kita laksanakan. Setelah menjabarkan rencana, baru kita atur eksekusi. Kita laksanakan apa yang sudah kita rencanakan. Selanjutnya sehingga kegiatan itu dapat menimbulkan budaya-budaya positif di sekolah ini dan mewujudkan sekolah ada rasa aman dan nyaman pada diri murid dalam proses pembelajaran. Dalam konsep budaya positif ini antara lain yang akan kita bahas nantinya adalah disiplin positif. Seperti apa itu disiplin positif? Kemudian motivasi perilaku. Jadi motivasi, setiap manusia itu melakukan sesuatu itu ada motivasi, ada yang mendorongnya. Mengapa orang ini melakukan perbuatan seperti ini? Jadi nanti akan kita bahas. Kemudian juga posisi kontrol. Kita sebagai guru juga memiliki ada posisi-posisi kita sebagai guru. Di antaranya ada kita sebagai guru yang menjadi penghukum, ada yang sebagai teman, kemudian ada pemantau, pembuat merasa bersalah, dan posisi manajer. Jadi ada lebih kurang 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Nanti kita bisa merefleksi di posisi manakah kita berada. Selanjutnya kesepakatan kelas atau sekolah dan segitiga restitusi berdasarkan tahapan-tahapannya yang sudah kita jelaskan di awal tadi. Pertama, disiplin positif merupakan cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab, yang dapat mengontrol diri serta menyadari pentingnya memiliki nilai-nilai kebajikan berdasarkan motivasi internal, bukan karena paksaan, pujian, atau hukuman. Jadi kira-kira kalau internal itu motivasinya berasal dari mana, Ibu-ibu? Dari dalam. Iya. Terima kasih, Bu Ena. Jadi yang motivasi internal itu yang berasal dari dalam diri anak kita sendiri. Jadi adalah motivasi internal ini berhubungan dengan kesadaran. Jadi anak kita itu menyadari bahwa ini adalah tanggung jawabnya, ini tidak boleh dilakukan, atau ini baik dilakukan. Jadi itu yang disebut dengan motivasi internal. Jadi yang datang dari dalam dirinya sendiri, tanpa paksaan atau takut dihukum guru. Maka anak akan misalnya mengerjakan tugas, diberi PR di rumah, anak akan melakukan supaya tidak dihukum atau supaya mendapatkan penghargaan atau dipuji oleh gurunya. Jadi kita akan menghindarkan hal-hal yang seperti itu. Semoga anak kita bisa memiliki kesadaran sendiri untuk melakukan segala sesuatunya. Kemudian menyadari pentingnya memiliki nilai-nilai kebajikan. Kira-kira nilai kebajikan apa saja dalam kehidupan kita ini yang sangat banyak harus kita miliki? Seperti nilai menghargai, nilai apa lagi dulu? Nilai-nilai kebajikan yang harus dimiliki oleh anak-anak kita. Saling menghormati, saling menolong, Bu Ani, ya saling menolong, saling menghargai, saling bekerja sama, ya.
Jadi sangat banyak nilai-nilai kebajikan yang bisa kita terapkan, yang akan muncul dalam diri anak kita kalau kita berusaha untuk mewujudkan disiplin positif ini. Selanjutnya, motivasi perilaku. Motivasi perilaku manusia yaitu ada 3. Motivasi tadi yang berdasarkan internal dan eksternal itu ada 2 motivasinya. Yang pertama, motivasi untuk anak itu melakukan suatu tindakan untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi anak melakukan sesuatu, mungkin membuat tugas, mendengarkan guru yang sedang menerangkan di depan, kemudian menghormati teman, atau juga berbicara yang sopan, supaya anak ini tidak mendapatkan hukuman atau supaya tidak ditegur oleh gurunya. Jadi itu adalah motivasi yang mengharapkan pujian atau yang ingin anak ini ingin berada di zona nyaman. Selanjutnya, motivasi untuk mengharap imbalan atau penghargaan. Terkadang kita sebagai guru, supaya anak kita bisa mengikuti pelajaran dengan baik, mau mendengarkan kita akan memberikan imbalan, kita memberikan hadiah. Menurut kita ini adalah hal yang wajar, tapi sebenarnya ini tidak baik untuk anak kita. Mengapa? Karena apabila anak ini akan melakukan hal-hal yang baik, misalnya kita meminta anak ini mengerjakan tugas misalnya, kita janjikan nanti siapa yang nilainya bagus akan ibu beri hadiah, akan ibu kasih hadiah misalnya. Apa efeknya atau dampaknya di anak kita adalah anak ini akan hilang kreativitasnya, kemudian anak kita akan hanya tertuju pada hadiah yang kita inginkan, yang kita janjikan. Setelah, apakah kita akan selalu memberikan hadiah kepada anak kita, Bu? Tidak. Nah, nanti saat kita tidak bisa memberikan hadiah atau penghargaan, anak kita tidak akan mau bekerja. Ya, akan malas. Begitu juga, itu baru satu dampak atau efeknya bagi anak kita. Kalau misalnya kita berhalangan hadir, kita sakit, biasanya anak kita di kelas kita itu mungkin anak kita patuh kalau gurunya yang masuk, mungkin dengan kita sendiri. Nanti apabila kita berhalangan, kita sakit atau ada hal-hal lain yang memungkinkan kita tidak bisa masuk kelas, dan teman lain yang menggantikan, kan teman lain tidak tahu apa yang kita lakukan selama ini dengan anak. Maka anak kita tidak akan bisa menghargai orang lain karena kita tidak tahu, teman kita tidak tahu apa yang kita, biasanya kita memberikan hadiah, memberikan penghargaan, itu akibatnya. Jadi memberikan penghargaan ini tidak baik bagi anak kita. Mungkin anak kita akan diam, akan bekerja dengan baik, tapi fokusnya hanya kepada dia ingin mendapat hadiah, ingin mengerjakan tugasnya dengan cepat, menyelesaikannya dengan cepat. Itu. Jadi motivasi ini adalah termasuk motivasi eksternal yang datang dari luar atau dari pengaruh dari orang lain. Anak melakukan, membuat tugas,
berlaku bersikap baik di dalam kelas mungkin, atau berbicara dengan baik di depan gurunya, hanya di depan kita. Jadi itu motivasinya, motivasi eksternal. Oh, anak ini berbicara baik-baik atau baik-baik dengan temannya hanya pada saat berada di dekat guru, atau ada orang lain yang memperhatikannya atau melihatnya begitu. Jadi ini adalah motivasi eksternal yang sebaiknya tidak kita ajarkan kepada anak-anak kita. Kemudian motivasi internal ini adalah motivasi atau dorongan, kesadaran di dalam diri masing-masing. Jadi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nilai-nilai yang dipercaya itu tadi adalah nilai-nilai kebajikan. Misalnya kalau saya mengerjakan tugas, saya akan menjadi anak yang bertanggung jawab misalnya. Jadi anak ini akan sadar sendiri, oh saya harus membuat tugas. Artinya saya sudah melatih diri saya untuk jadi anak yang disiplin, jadi anak yang bertanggung jawab. Itu akan muncul di dalam dirinya, tidak karena paksaan atau penghargaan dari orang lain. Begitu juga untuk anak yang berbicara dengan baik, itu mereka akan berpikir bahwa berbicara dengan baik, tidak kasar atau menghargai orang lain, itu akan berdampak kepada dirinya sendiri, bahwa anak ini atau kita sendiri adalah sedang belajar menghargai. Jadi kita sedang belajar menghargai orang lain dan juga menghargai diri sendiri. Karena kalau kita ingin dihargai, tentunya kita harus menghargai terlebih dahulu. Jadi apa yang kita inginkan, hal apa yang kita harapkan dari orang lain, maka kita lakukan itu terlebih dahulu. Kita ingin dihargai, kita hargai dulu orang lain. Kita ingin dihormati, kita hormati dulu orang lain. Selanjutnya 5 kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia. Kita sebagai manusia itu mempunyai kebutuhan-kebutuhan. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Itu sudah pasti, supaya kita bisa bertahan hidup. Ini merupakan kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya kesehatan, kita butuh rumah dan makanan. Itu adalah kebutuhan pokok kita untuk bertahan hidup. Apakah kalau kita sakit, apakah kita bisa untuk ke sekolah? Tentunya kita tidak akan bisa melakukan aktivitas kita sebagaimana biasanya. Kemudian juga kalau kita tidak punya rumah, apakah kita akan bisa fokus untuk melakukan kegiatan kita, Ibu? Nah, tentunya tidak. Misalnya kita sebagai guru, kita tidak punya belum memenuhi kebutuhan dasar pertama kita, yaitu kebutuhan bertahan hidup. Kita belum punya tempat tinggal. Tentunya kita tidak akan bisa fokus untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang lainnya, untuk melakukan aktivitas kita yang lainnya. Begitu juga dengan kebutuhan makanan. Tentunya kalau dengan tidak makan, tentu kita tidak akan bisa bertahan hidup. Karena kita butuh makan. Dari pagi sampai siang kita butuh makan. Tapi tidak makan terus ya, Ibu. Selanjutnya, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Bisa hubungan kita dengan murid, hubungan kita dengan teman,
dan dengan misalnya hubungan guru dengan kepala sekolah yang meliputi hubungan sosial, koneksi atau interaksi kita dengan orang lain. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang dan merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Ini adalah juga merupakan kebutuhan manusia. Nah, jika anak kita bermasalah di dalam kelas, kita harus mengidentifikasi, kita harus menganalisa ini kebutuhan apa yang sedang dipenuhi oleh anak-anak kita. Misalnya, anak kita sering, ini di sekolah kita kan ada banyak anak kita yang seperti ini, yang suka mengganggu teman misalnya, yang suka mengganggu teman dan selalu usil dengan temannya. Kita sebagai guru kita harus bisa, ini kebutuhan apa yang sedang ingin dipenuhi oleh anak kita. Mungkin anak ini kurang perhatian di rumah, iya, kurang perhatian dari orang tuanya, mungkin karena orang tuanya sibuk bekerja, sehingga anak kita ini tidak diperhatikan di rumah. Maka di sekolah anak kita akan mencari perhatian dari gurunya, bahkan dari teman-temannya. Dengan caranya itu tadi, mungkin dengan mengganggu, itu kebutuhan ingin dianggap, ingin diterima di dalam kelasnya, di dalam kelompok. Misalnya temannya sedang asik-asik bermain, tiba-tiba anak ini mengganggu temannya. Nah, mungkin anak kita ini sedang mencari perhatian temannya supaya diajak bermain. Itu contohnya dari. Begitu juga kalau kita sebagai guru tidak ada anak yang ingin yang mempunyai kebutuhan dasar seperti ini, kita sebagai guru juga. Selanjutnya, kebutuhan penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan, meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui dan dihormati. Di setiap manusia pasti mempunyai kebutuhan ini. Tapi di masing-masing kita ada yang ditonjolkan atau ada yang tidak bisa, yang tidak terlalu diperlihatkan gitu. Mungkin ada dari kita yang mempunyai sikap, kita selalu memberitahukan kita punya ini, kita bisa melakukan ini. Jadi itu adalah termasuk dari kebutuhan penguasaan kita, ingin diakui oleh orang lain bahwa kita mampu. Itu adalah contoh dari penguasaan kebutuhan terhadap pengakuan dan ingin dihormati, selalu ingin dihormati. Hebat, kita bisa melakukan ini, kita bisa melakukan itu. Jadi ini adalah kebutuhan akan pengakuan atas kemampuan. Begitu juga dengan anak kita. Ada yang suka misalnya anak kita berlari, "Bu, saya punya ini, coba lihat Bu, saya buat ini." Nah, jadi anak kita itu juga butuh, berarti anak kita sedang ingin memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu ingin diakui. Tiba-tiba misalnya pagi, mungkin anak kita membuat sesuatu, melakukan sesuatu di rumahnya, nanti ingin memberitahukan kepada gurunya di sekolah. Nah, pagi-pagi, "Bu, coba lihat ini Bu, saya tadi membuat ini, saya bagus tidak gambar saya." Mungkin kita menggambar, ini adalah salah satu contoh kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh anak kita. Bu Diana, siapa yang suka mencari-cari perhatian Bu Diana? Mungkin yang ingin diakui? Siapa Bu? Arya. Oh iya, Arya. Apa yang dilakukan Arya, Bu Diana? Sering ngobrol. Kalau anak kita
sering mengobrol, kira-kira ibu kebutuhan apa yang sedang dipenuhi oleh anak kita? Minta perhatian. Berarti kebutuhan yang tadi yang kedua, minta perhatian. Ya. Selanjutnya kebutuhan akan diakui. Kira-kira apa lagi contoh yang lainnya? Anak kita bisa membuat sesuatu, misalnya diperlihatkannya kepada kita atau kepada temannya. Mungkin ada ya Bu, ya kan? Hasil mengerjakan PR-nya. Ya, berhasil mengerjakan PR-nya. Anak ini akan bangga dan menyampaikan kepada kita atau temannya dia ingin diakui kalau dia itu bisa menyelesaikan tugasnya sendiri. Jadi itu kebutuhan yang ketiga. Selanjutnya kebutuhan kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang. Dalam hal ini anak akan mencari kesenangan dengan bermain dan tertawa. Jadi dalam kelas kita tidak boleh melarang anak kita untuk tertawa. Siapa yang boleh melarang anak kita tertawa atau bermain? Bahwa dunia anak kita itu adalah bermain. Jadi anak SD kita ini walaupun dia sedang belajar, dia juga sambil bermain. Terutama anak laki-laki. Karena itu sudah kodratnya anak laki-laki belajar sambil bermain. Kita kan selalu lihat anak kita walaupun dia sedang sambil bermain, namun tugasnya juga selesai. Ya, jadi kita lihat kalau ada lihat anak kita yang melakukan hal seperti ini, berarti anak kita sedang memenuhi kebutuhan kesenangan. Kemudian dia ingin merasa senang dengan bermain walaupun dia sedang belajar. Namun anak kita ini pasti akan mencari kesempatan, akan menyempatkan waktunya untuk dapat bermain walaupun dia sedang belajar. Kemudian juga selanjutnya kebutuhan dasar manusia yang selanjutnya yaitu kebebasan. Kebutuhan akan pilihan, bebas memilih, misalnya merupakan kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang, arah hidupnya. Jadi anak kita ini juga kita sebagai manusia juga mempunyai kebebasan, kebutuhan untuk bebas. Misalnya dalam kelas anak kita kan sering, Bu, kita tidak usah belajar hari ini Bu, kita main saja Bu, kan ada anak kita. Jadi kita tidak boleh marah. Saya juga baru mengetahui ya ilmu ini dari mempelajari modul ini Bu. Ya, mungkin baru menyadari bahwa anak kita punya kebutuhan yang harus dipenuhinya. Jadi dengan anak ini berkata kita dia mau main, mau olahraga atau mau melakukan kegiatan yang lain selain belajar, berarti kita harus menyadari bahwa anak saya sekarang berarti dia ingin memenuhi kebutuhan kebebasannya, dia ingin bebas. Kita juga kan ingin bebas ya Bu. Nah, ya karena kita manusia mempunyai 5 kebutuhan dasar ini. Apa contohnya lagi anak kita yang ingin memenuhi kebutuhan kebebasan ini? Mungkin di dalam kelas kita lihat ada anak kita yang tidur waktu kita belajar. Waktu kita sedang menerangkan pelajaran, temannya sedang asik belajar, dia tidur. Nah, itu juga anak kita sedang memenuhi kebutuhannya. Kita akan menganalisis nanti kebutuhan apa yang sedang dipenuhi oleh anak kita ini. Iya. Kalau anak kita minta pulang, padahal jam pulang belum
waktunya pulang. Kira-kira kebutuhan apa yang sedang ingin diberi anak kita, Bu? Termasuk kebebasan. Kira-kira termasuk kebebasan karena mungkin anak kita sudah merasa bosan di dalam kelas. Ya, mungkin anak kita sudah merasa bosan di dalam kelas, kemudian dia ingin pulang, ingin keluar, gitu. Ya, itu contoh kebutuhan lagi. Yang lain apa contohnya kira-kira? Pasti banyak yang kita alami di dalam kelas saat belajar dengan anak-anak kita. Anak yang sering kita izin keluar, tiap sebentar permisi, tiap sebentar permisi. Itu mungkin juga termasuk kebutuhan kebebasan. Jadi kebanyakan anak kita ingin bebas. Kira-kira karena apa, Bu? Karena apa? Senang di dalam kelas. Karena tidak senang. Mengapa anak kita tidak senang? Mungkin ibunya yang tidak menyenangkan. Atau mungkin cara temannya atau cara kita mengajar yang tidak disukai oleh anak. Jadi itu kita sebagai guru kita harus kreatif. Kita menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Setelah ini nanti kita setelah mempelajari pemahaman tentang budaya positif ini, kita akan sama-sama memperbaiki ya Bu. Kita akan sama-sama meningkatkan cara kita menghadapi anak untuk dapat mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid tadi, untuk menciptakan suasana yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi anak. Karena tujuan pendidikan itu adalah terciptanya pembelajaran yang menyenangkan, sehingga kita dapat mengantarkan anak-anak kita menjadi anak yang berhasil, anak yang selamat dan bahagia, mencapai cita-citanya kelak, menjadi orang yang sukses. Apa lagi, Bu? Mana semangatmu? Ini semangat. Mana semangatmu? Ini semangat. Ya. Setelah ini Ibu boleh menyampaikan pendapat atau bertanya boleh. Ya, silakan Wira. Bagaimana kalau rasanya ya pembelajaran kita sudah menyenangkan, kemudian dengan berbagai macam ide yang kita lakukan sudah sudah maksimal, namun sebagian ini bukan sebagian kecilnya tidak tertarik, namun tidak tertarik seperti itu. Mungkin kesalahannya kalau dipikir teman-teman yang lain itu sudah mengikuti dengan maksimal, namun yang sebagian kecil ini masih tetap tidak mau tahu apa yang menyebabkan dia seperti itu, atau mungkin karena bukan termasuk di sekolah kita mungkin, atau yang sudah mempunyai kemampuan khusus, atau bagaimana itu? Ya, terima kasih Mira. Pertanyaannya bagaimana kalau anak kita ini kita sudah berusaha dengan maksimal supaya anak kita bisa belajar dengan semangat, mengikuti pembelajaran dengan baik. Temannya yang lain sudah bisa belajar dengan baik, sudah mengikuti pembelajaran yang kita laksanakan. Namun ada dari beberapa anak kita yang tetap tidak peduli apapun yang terjadi. Anak kita ini tetap bermain atau tetap dengan kesibukannya sendiri, dengan asik bermain, atau mungkin dia sibuk tidur mungkin, atau melakukan hal-hal lain yang menurut dia itu adalah menyenangkan baginya. Kira-kira apa yang di mana salahnya? Kan itu ya Bu yang ditanya, bagaimana
kira-kira kita menyikapi hal yang seperti ini? Yang pertama kita merefleksi dulu. Kalau anak kita masih seperti ini, karena dalam tujuan pendidikan ini adalah tujuan kita adalah untuk anak, maka kita sendiri selalu kita merefleksi diri setelah pembelajaran. Misalnya hari ini setelah kita belajar, kita refleksi tadi apa yang harus saya perbaiki, apa yang sudah saya lakukan, apa yang belum saya lakukan. Kemudian juga kita melihat anak-anak kita, siapa tadi anak kita yang belajarnya dengan semangat, siapa yang belum. Jadi itu secara teorinya ya Ibu, kita refleksi dulu. Nanti karena kita juga pasti semuanya kita mengalami hal yang sama. Di dalam kelas kita itu pasti masih ada anak kita yang seperti itu. Tidak semua anak kita yang fokus pada pembelajaran. Di dalam pembelajarannya juga ada istilahnya kita mengidentifikasi, mengelompokkan anak-anak kita sesuai dengan kebutuhan belajarnya. Kemampuan diagnostik, kita mengelompokkan anak-anak kita berdasarkan kemampuan belajarnya. Ya, jadi dengan demikian mungkin satu kelompok ini anak kita kemampuannya seperti apa, kita buat satu kelompok. Nah, jadi dengan demikian kalau mereka mempunyai kemampuan yang sama, mungkin kemungkinan mereka akan bisa bekerja sama. Ya, karena mungkin menurut kita kalau anak kita satukan dengan dalam satu kelompok yang berbeda-beda, kalau menurut kita itu kan akan membantu bagi anak kita yang kurang, yaitu menurut kita. Mungkin ada satu anak yang punya kemampuan yang lebih dari temannya, maka kita gabungkan dengan istilahnya dalam setiap kelompok itu kita acak, kita ada anak yang mampu, ada yang kemampuannya kurang gitu. Malah itu yang akan membuat anak kita yang kurang mampu ini merasa tertinggal dan malas untuk berpikir. Jadi kalau kita kelompokkan berdasarkan kemampuannya, maka dia akan merasa ini adalah lingkungannya gitu. Dia dibutuhkan di sini, mungkin begitu. Kalau tadi kita gabung dalam satu kelompok, maka yang akan dominan yang akan menguasai saya dalam diskusi tentunya anak yang mempunyai kemudian. Jadi itu mungkin untuk menjawab pertanyaan Wira tadi. Kalau anak kita tetap dengan keasikannya sendiri, dengan mau bermain, dengan tidak mau belajar, mungkin kita coba dengan mengelompokkan, kita carikan anak kita ini temannya siapa, maksudnya kelompoknya dengan kelompok yang mana gitu. Apa masih ada tambahan dari mulai bagaimana cara untuk menghadapi anak kita yang seperti ini? Selanjutnya, sebagai guru kita juga mempunyai posisi kontrol. Posisi kontrol di sini posisi dengan kata posisi, kita tahu posisi itu adalah tempat ya, gitu, tempat. Jadi posisi kita sebagai guru juga ternyata ada jenis-jenisnya. Yang pertama, posisi kontrol sebagai penghukum. Sebagai seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik. Bahkan kan pernah mendengar ada guru yang menghukum anaknya secara fisik, yang kemudian maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi menghukum senantiasa mereka akan mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekankan murid-murid lebih dalam lagi. Guru yang menerapkan posisi ini akan berkata, di antaranya yang akan dikatakan oleh penghukum ini, yang pertama, patuhi aturan saya, atau awas, kamu
selalu saja salah. Jadi guru ini selalu melihat sisi negatif atau selalu melihat anak ini salah. Jadi dia mengancam atau untuk anak ini untuk mematuhi setiap aturan yang dibuatnya, begitu. Kemudian juga selalu pasti selalu yang terakhir selesai. Nah, mungkin anak kita ada yang lambat bekerjanya. Nah, itu adalah tanpa kita sadari kita itu sedang menghukum. Kita sedang menghukum anak kita. Jadi posisi penghukum ini sangat tidak baik bagi kita, karena melihat dari tujuan pendidikan tadi, yang tujuan pendidikan itu adalah berpihak kepada murid. Jadi kita harus, kalau anak kita lama, kita harus menunggu supaya anak kita bisa menyelesaikan tugasnya. Jangan mencap atau menghukum anak kita, mengatakan kalau anak ini yang selalu kamu yang terakhir, selalu kamu yang lama selesai tugasnya. Mungkin dengan kata-kata seperti itu, jadi kita tanpa kita sadari kita sedang menghukum anak kita. Ya, guru senantiasa seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan caranya sendiri. Jadi kalau anak tidak melakukan ini, dia mengancam, kamu harus begini, kamu harus begini. Itu adalah posisi penghukum. Nanti setelah ini kita bisa akan merefleksi ya Ibu, kira-kira kita di posisi mana. Selanjutnya, posisi kita sebagai guru yang kedua adalah pembuat merasa bersalah. Berbeda dengan penghukum, pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya kita akan bersuara lembut. Jadi pembuat merasa bersalah itu akan bersuara lebih lembut. Dan namun kata-katanya, apa yang dikatakan oleh pembuat merasa bersalah ini? Misalnya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Ibu sangat kecewa dengan kamu. Padahal dengan perkataannya ini, anak akan merasa bersalah. Pasti akan bertanya, apa yang sudah saya lakukan? Jadi walaupun suaranya lembut, namun posisi ini juga tidak baik bagi seorang ibu. Kemudian berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Kemudian lagi, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat seperti ini? Jadi itu adalah kata-kata yang dikeluarkan oleh guru yang berposisi pada pembuat rasa bersalah. Ya. Selanjutnya, di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang dirinya, karena mereka berpikir setelah dengan apa? Dengan mendengar perkataan dari gurunya tadi, ibu merasa kecewa dengan kamu. Jadi di dalam diri anak ini akan tertanam bahwa dia sudah melakukan kesalahan, sudah mengecewakan gurunya atau mengecewakan orang lain. Jadi murid merasa tidak berharga dan sudah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Mungkin juga temannya berkata seperti itu. Nah, jadi untuk kita sebagai guru sebaiknya tidak baik untuk berposisi sebagai pembuat merasa bersalah. Muridnya dengan perkataan, ayo bantulah demi bapak ya, nah, misalnya demi ibu ya. Nah, kita kan di sana berposisi sebagai teman, seolah-olah kita menganggap anak ini adalah teman kita dan kita berbicara sebagaimana layaknya seorang teman gitu. Kemudian juga, ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Mungkin anak kita, misalnya kan sering di dalam kelas anak kita melupakan makanan misalnya atau minumannya. Jadi di posisi ini seorang guru akan berbicara,
tidak apa-apa, nanti akan ibu bantu bereskan misalnya, itu adalah sebagai kita berbicara sebagai teman. Di posisi kontrol guru sebagai teman. Di dalam hal ini akan timbul murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Jadi murid akan tergantung pada guru tersebut, karena kan tidak semua guru yang bisa berperilaku atau menerapkan posisi sebagai teman. Ya, jadi murid itu hanya akan melihat guru tertentu, guru yang bisa menganggapnya teman, itu yang bisa dihargai oleh murid kita. Ini posisi kontrol kita sebagai guru, yaitu posisi sebagai teman. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Jadi orang-orang atau guru-guru dengan posisi pemantau ini akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensi apa yang akan kamu terima? Jadi kira-kira kalau untuk pemantau ini akan selalu mengawasi apa yang dikerjakan muridnya. Soalnya muridnya keluar, mungkin akan bisa guru ini akan mengikutinya. Sebegitunya guru ini berposisi sebagai pemantau, jadi akan selalu mengawasi apa yang dilakukan oleh muridnya. Di posisi pemantau ini berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid di sini awalnya. Selanjutnya posisi yang kelima yaitu posisi manajer. Sebagaimana namanya manajer, ini adalah posisi yang sebaiknya dimiliki oleh seorang guru. Karena dalam posisi ini guru akan berbuat sesuatu bersama dengan murid. Perbuatannya Guru akan membantu murid untuk mempertanggungjawabkan, memikirkan bagaimana murid ini dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang sudah dilakukannya. Misalnya dalam posisi manajer ini guru akan bertanya, apa yang kita yakini atau apakah kamu meyakini? Misalnya tanyakan dulu keyakinan kelas yang sudah kita buat apa misalnya, dan apa keyakinan kelas yang sudah kamu langgar. Jadi dengan berpedoman kepada keyakinan kelas kita tadi, guru yang berposisi sebagai manajer ini akan bertanya dulu, apa keyakinan kelas kita? Kemudian kira-kira dengan perbuatan kamu ini, keyakinan apa yang sudah kamu langgar misalnya, yang sudah kamu tidak taati, tidak laksanakan? Dia akan menjawab. Dengan demikian guru ini juga akan mengajak bersama murid, akan memikirkan kira-kira supaya kamu tidak melakukan hal ini lagi, apa yang bisa kamu lakukan, cara apa yang bisa kita lakukan supaya perbuatan ini tidak terulang lagi. Nah, itu kira-kira dari pertanyaan-pertanyaan dari guru yang berposisi sebagai manajer. Dia ini akan menunjukkan yang menanyakan apa rencana kamu untuk memperbaiki. Jadi tidak menghukum. Guru bertanya dan mengajak murid untuk melakukan hal-hal yang baik supaya tidak mengulangi kesalahannya lagi. Masalah yang tujuan dari segitiga restitusi ini adalah menciptakan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi ini adalah setelah kita melihat tadi kebutuhan anak seperti apa yang ingin dipenuhi oleh anak ini, kemudian lagi ada posisi kontrol, kita memposisikan diri kita seperti apa, dan kita terakhir menerapkan segitiga restitusi untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan kita tadi. Tahapan-tahapannya ini ada 3 tahapan. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas ini bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses, orang yang
tidak merasa bersalah gitu, tidak selanjutnya stabilkan identitas. Orang-orang seperti ini akan mengatakan kalimat-kalimat, misalnya berbuat salah itu tidak apa-apa, atau tidak ada manusia yang sempurna. Jadi setelah kita menanyai anak, kita melihat anak melakukan kesalahan, jadi tahapan yang pertama menstabilkan tindakan, kita tanyakan dulu, kita lihat masalahnya apa, dan kita mengatakan dalam menstabilkan tindakan ini kita menstabilkan emosi, mungkin pikiran dari anak kita supaya dia tidak merasa bersalah atau takut dimarahi. Mungkin kita mengatakan berbuat salah itu wajar, atau tidak ada manusia yang sempurna, atau juga mungkin ibu atau bapak juga pernah melakukan kesalahan. Mungkin itu yang kita sampaikan kepada anak kita dalam tahapan restitusi yang pertama, yaitu menstabilkan identitas. Selanjutnya untuk tahapan restitusi yang kedua, yaitu validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita lakukan yaitu dengan suatu tujuan, yaitu untuk memenuhi kebutuhan dasar tadi, berhubungan dengan 5 kebutuhan dasar manusia. Setiap anak melakukan perbuatan, bahkan kesalahannya itu adalah ada alasannya. Jadi dalam tahap yang kedua ini, validasi tindakan yang salah, maka kita akan merespon perbuatan anak dengan pertanyaan-pertanyaan atau dengan perkataan yang misalnya, kamu pasti punya alasan, mengapa kamu melakukan itu. Jadi kita bertanya, kita tanya dulu, validasi, kita lihat apa motivasinya anak ini melakukan perbuatan tersebut. Kemudian mungkin kita bisa mengatakan, kamu boleh mempertahankan sikap itu. Mungkin ada anak kita yang bertengkar dengan temannya sampai mungkin sampai bertengkar dengan temannya, dan akhirnya kita panggil, kita tanya, mungkin karena anak ini mempertahankan dirinya, mungkin karena sudah dibully atau bagaimana dengan temannya, akhirnya anak ini membela dirinya. Jadi kita bisa mengatakan, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus membuat sikap yang lebih baik. Itu yang kita sampaikan kepada anak di dalam validasi tindakan yang salah. Selanjutnya tahapan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Jadi setelah kita melalui tahapan yang pertama, yaitu tadinya mengidentifikasi, kemudian stabilkan identitas, kita lakukan tindakan tahapan yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinan. Jadi setelah kita tahu apa alasan anak ini berbuat salah, baru kita ajak anak ini berdiskusi. Apa yang kita percaya sebagai keluarga, atau nilai-nilai apa yang harusnya sudah kita sepakati. Jadi mungkin di dalam kelas, apa nilai-nilai keyakinan apa yang sudah kita sepakati. Nah, mengapa kamu melakukan itu? Jadi kita menanyakan keyakinan. Kemudian, kamu mau jadi orang yang seperti apa? Apakah kamu ingin menjadi orang yang sukses, orang yang hebat? Tentunya anak kita akan menjawab iya. Jadi kebanyakan anak akan mengatakan iya, tapi mereka tidak tahu bagaimana caranya menjadi orang yang seperti itu. Maka tugas kita sebagai guru adalah yang menuntut supaya anak kita bisa mencapai kebahagiaannya tadi, atau cita-citanya seperti apa yang diinginkannya, dengan maka jika kita bisa melakukan hal tersebut, maka kita bisa mewujudkan tujuan pendidikan yang mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Mungkin itu kegiatan penyampaian materi dari saya hari ini. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya sudahi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.